tema kita adalah api dan mesbah. Berdasarkan tuntunan dari Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, kita dituntun untuk tahun 2024 ini tahun untuk kita bangkit dan jadi teranglah. Nah, untuk menjadi terang, untuk bangkit dan menjadi terang itu Pak Niko dituntun oleh Tuhan untuk sebuah ayat, yaitu terdapat di dalam Imamat pasal 6 ayat 13. Nah, sebagai ayat emas buat mendahului kita ya, sebelum kita masuk, saya akan bacakan Imamat 6 ayat 13. Jadi sebenarnya ini rangkaian dari ayat 1 sampai 13 dari Imamat 6 ini ya. Imamat 6 ayat 1 sampai 13. Nanti kita akan pelajari semuanya berseri saudaraku ya. Nah, tapi kita ambil ayat emasnya di ayat 13, berkata begini. Sekali lagi, Imamat 6:13, demikian firman Tuhan, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mesbah, janganlah dibiarkan padam. Nah, kemarin kita menemukan beberapa kata kunci, sekitar 4 kata kunci, namun kita sederhanakan, kita intisarikan lagi dari 4 kata kunci itu. Kita hanya pelajari 2 kata kunci saja yang menjadi roh atau yang menjadi spirit dari ayat ini, kekuatan dari ayat ini, pesan dari ayat ini, saudaraku, yaitu api dan mesbah. Nah, kemarin kita berbicara tentang api itu harus, pesannya begini, api itu harus dijaga yang pertama. Jadi pesan dari api itu harus dijaga. Yang kedua, api itu harus tetap menyala. Itu pesannya dari satu kata api tadi ya, dari ayat Imamat 6 ayat 13 tadi. Harus dijaga dan harus tetap menyala. Nah, dari Imamat 6:13 itu saudaraku, ya, ini ada satu pesan intisarinya, yaitu merupakan simbol. Ayat ini 6:13 Imamat ini merupakan simbol pesan ya, adalah hubungan yang menyala-nyala terus dengan Tuhan dan dinamis. Jadi api itu harus dijaga, harus tetap menyala. Ini berbicara, memberikan pesan, memberikan tuntunan kepada kita bahwa ini berbicara tentang kita ini harus terus terhubung dengan Tuhan. Ya, harus api itu harus menyala, harus dijaga. Api yang sudah Tuhan berikan itu harus dijaga oleh kita. Itu pesan utamanya ya, intisari dari pesan Imamat 6 ayat 13 itu. Nah, sekarang kita lihat apa sih arti atau simbol dari api itu, artinya apa? Di dalam Alkitab itu memberi pesan apa api itu? Nah, kita main belajar satu lagi. Nah, api yang pertama kita akan belajar adalah menyatakan kehadiran Tuhan ya. Jadi ini review, tapi akan saya lengkapi sedikit-sedikit dari apa yang kemarin belum lengkap, saudaraku ya. Api itu menyatakan kehadiran Tuhan, berarti api itu satu kali harus dijaga. Artinya apa? Kehadiran Tuhan. Kata api kita ganti dengan kehadiran Tuhan, berarti kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu harus kita jaga, harus tetap menyala. Tuhan tetap menyala di dalam hati kita, hidup kita jadi bergairah, hidup kita jadi on fire, hidup kita jadi semangat, hidup kita jadi selalu merindukan Tuhan, haus lapar akan Tuhan. Nah, hal itu jangan dipadamkan, jadi harus tetap menyala, makanya harus dijaga. Dari mana kita dapatkan pengertian bahwa api itu berbicara tentang kehadiran Tuhan? Ini di dalam Keluaran 3 ayat 2, ini menjadi dasarnya, saudaraku. Dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa, ya kan? Kepadanya itu maksudnya kepada Musa di dalam nyala api. Jadi Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk api yang menyala. Jadi dari ayat ini kita bisa memberikan satu kesimpulan bahwa api itu melambangkan tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan haleluya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Gunung Sinai, peristiwa di Gunung Sinai.
Tuhan menampakkan diri kepada umat Israel dan kepada Musa juga waktu itu di puncak Gunung Sinai. Kembali penampakan kehadiran Tuhan di Gunung Sinai itu berbentuk nyala api. Dari dua bukti ini sebenarnya masih ada lagi, tapi saya ambil dua saja ya. Ini peristiwa di dalam di daerah Midian ya, di mana pertama kali Tuhan mengutus Musa untuk mendapatkan tugas tanggung jawab untuk membebaskan umat Israel. Itu penampakan yang pertama, saudara. Nah, yang kedua di Gunung Sinai, ya, itu tentang kehadiran Tuhan. Next berikutnya, api berbicara tentang apa? Yang kedua kemarin kita belajar api berbicara tentang doa yang dijawab. Doa yang dijawab berarti, ya kan, ada doa yang naik ke hadapan Tuhan, yang didengar Tuhan, yang diterima Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan kehendaknya sehingga doa kita dijawabnya. Artinya apa? Api berbicara tentang kehidupan doa. Bagaimana kehidupan doa saudara? Apakah saudara setiap waktu, setiap hari, setiap saat terus terhubung dengan Tuhan? Caranya bagaimana? Lewat doa, pujian, penyembahan, lewat doa dalam berbahasa roh, lewat baca firman, baca surat cintanya Tuhan, yaitu Alkitab firman Tuhan. Dengan sudah merenungkan, bukan hanya sekedar membaca, tapi juga merenungkan, mempelajari, dan melakukan. Itulah cara kita terhubung dengan Tuhan. Ya. Doa yang jauh berbicara tentang kehidupan doa saudara dan saya. Berarti api itu harus dijaga. Berarti kehidupan doa saudara dan saya harus dijaga. Api itu jangan sampai api itu harus terus menyala. Artinya kehidupan doa kita harus terus menyala. Jangan biarpet saudara. Hari ini semangat, besok down lagi. Besoknya semangat lagi, terus naik turun terus. Enggak, yang Tuhan mau kehidupan doa kita terus menyala, terus bersemangat, terus bergairah, terus lapar sama Tuhan, haus sama Tuhan, kejar Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu gambaran terus menyala. Bagaimana kehidupan doa soal hari-hari ini? Bagaimana ibadah saudara hari-hari ini? Apakah naik turun terus? Kalau iya, masih ada yang naik turun, sekarang pesannya benar. Saudara punya tanggung jawab untuk menjaga supaya nggak naik turun. Jadi mulai nanti hari ini sudah keluar selesai ibadah ini, mulai menyala-nyala dan terus dijaga. Jadi minggu depannya terus kita terus bergairah sama Tuhan. Buktinya kita bergairah dalam hal kehidupan doa apa? Buktinya kita bergairah, semangat, antusias dalam ibadah kita apa? Saya sudah pernah ajarkan seperti Bani Korah. Ini menjadi contoh yang luar biasa. Bani Korah sekalipun dikatakan dia tulis dalam Mazmur, ini mengingatkan kembali, ya, karena penting pelajaran ini. Bani Korah menulis dalam Mazmur 42, nanti dibaca di rumah. Dia mengungkapkan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia menulis, air mataku menjadi makananku setiap hari. Berarti masalahnya bertubi-tubi, berturut-turut, saudara. Tapi walaupun masalahnya sampai air matanya menjadi makanannya setiap hari, tapi dia menulis seperti ini. Jiwaku haus seperti rusa merindukan sungainya. Seperti rusa merindukan air, demikian jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Sampai seperti itu dia gambarkan. Kerinduan dirinya seperti rusa. Apa buktinya? Apa yang dia lakukan sebagai bentuk kerinduannya yang digambarkan seperti rusa tadi? Dia tulis, dia jelaskan di ayat berikutnya. Sekalipun jiwaku gundah gulana,
gundah gulana, campur aduk masalahnya, belum selesai. Tapi dia menulis ini, tetapi ini yang kulakukan, kata Bani Korah. Aku berjalan mendahului, aku maju terus, aku berjalan terus mendahului, atau kalau saya berikan bahasa yang lebih ekstrim, menerobos. Kenapa saya berikan kalimat menerobos? Karena di situ Bani Korah mengatakan begini, dalam kepadatan manusia. Dan saya bisa bayangkan di depan sana itu ada kepadatan manusia, ya kan? Banyak sekali, tapi dia menerobos kepadatan manusia itu untuk apa? Untuk dia mendahului. Iring-iringan kepadatan manusia itu dia bisa mendahului untuk dia sampai ke rumah Tuhan. Bukan ke mall, saudara, bukan ke diskotik, bukan ke kafe, bukan ke tempat-tempat hiburan, tapi yang dia cari satu, kemana dia harus berlari. Dia cari rumah Tuhan, dan dia nggak mau berlama-lama, berlambat-lambat, dia nggak mau. Walaupun masalahnya numpuk di sini dan di sini, saudara, numpuk nih, wah di sini bergumpal, di sini juga. Tapi dia nggak berlambat-lambat ke rumah Tuhan. Lenggang kangkung kalau kata orang Jawa Tengah. Lenggang kangkung itu ya begini aja. Santai. Enggak. Tapi dia apa tadi? Berjalan maju, menerobos, mendahului kepadatan manusia. Dia berlari lebih cepat. Dia sampai lebih cepat di rumah Tuhan. Itu bukti bahwa api dalam dirinya Korah itu menyala. Dia jaga api itu. Sekalipun masalah, dia bilang, engkau nggak berhak merusak hubunganmu dengan Tuhan. Seolah-olah dia berkata, masalah dengar, jiwa yang gundah gulana dengar, air mata dengar, engkau nggak bisa merusak atau menghalangi kerinduanku kepada Tuhan. Aku tetap mau berlari lebih cepat. Itu bukti apinya menyala. Bagaimana hari-hari ini api, saudara? Ya, ini kehidupan doa, kehidupan ibadah, saudara. Ayo buktikan, saudaraku. Kekristenan itu adalah pembuktian. Yang mengerti katakan yes. Ya, bilang kiri kanan, Kristen itu pembuktian. Haleluya. Jadi hari-hari ini sudah harus buktikan. Buktikan apa? Buktikan bahwa api kita menyala. Buktikan bahwa kita cinta Tuhan. Buktikan bahwa kita itu mengasihi firman-Nya. Buktikan bahwa kita itu anaknya. Buktikan semuanya. Yang mau katakan yes. Siap untuk menyala, saudaraku? Apanya yang menyala? Apanya yang menyala? Kudus. Ya? Kudus. Ya. Kerinduan kita, kehidupan doa, kehidupan ibadah kita. Jadi minggu depan sebagai bukti, saudara benar ini diaplikasikan, dipraktekkan. Firman ini sudah ngerti dan sudah lakukan. Buktinya apa? Minggu depan ibadah gak lenggang kangkung lagi. Gak ada yang yes kan? Gak ada yang berlambat-lambat lagi. Sudah pingin lebih dulu sampai di tempat ini. Jangan kalah sama Pak Edi, saudara. Dia jam 8 sudah nongkrong di depan. Sudah beresin toilet, saudaraku. Bersihin toilet, dia kontrol. Air kosong dia isi, saudaraku. Dia isi sayurnya, dia isi tandonnya. Ada yang berantakan dia rapikan. Pak Edi datang buka-buka semua. Nyalain, atur minuman semua, saudara. Jangan kalah sama orang tua, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau tanya, ibadah kita sebenarnya jam berapa? Halo? 10. Ibadah kita jam berapa? Jangan-jangan ada yang lupa ibadahnya jam berapa.
9.30. 9.30. 9.30 sama dengan jam Setengah 10. kalau sudah kondangan ya, atau arisan jam 12. Nah, sudah datang jam berapa? Jam 1. Biasanya kalau namanya ke rumah pesta kan paling duluan kan. Nah, biasanya lagi ada ya kita katakanlah ada prasmanan katakan ya kan. Waktunya makan. Wah, langsung kan paling duluan kan. Pengen yang nomor 1 ngambil misalkan seperti itu. Nah, di rumah Tuhan harus lebih dari itu, saudara. Haleluya. Yang amin cuma 1 orang. Ya. Ayo bangunlah budaya sekarang ini. Jangan pakai budaya yang lama. Mungkin ya dulu budaya lama kita begitu. Ibadah mah udah setengah 10 datang setengah 10 lebih aja, nggak apa-apa, nggak rugi. Ya. Siapa bilang nggak rugi, saudara? Ini saya sedang mengajar nih bapak ke anak nih, ya. Lagi ngajar nih saya nih. Supaya kita tuh ayo jangan anggap remeh ibadah. Saudara tahu, ini kita sedikit ya, kita sedikit minggir tapi nggak nyimpang, nggak lagi minggir dikit ya kan. Saya mau kasih tahu begini, saudara. Ibadah itu mahal. Bilang sama-sama, ibadah itu mahal. Ibadah itu mahal. Artinya berharga. Mahal itu berharga. Kalau sudah punya paradigma cara berpikir ibadah itu berharga, saudara nggak akan sia-siakan. Saudara nggak akan anggap remeh, saudara. Ini saya harus ngajar seperti ini, tambahan. Ini namanya suplemen. Saya kasih suplemen buat saudara. Ya. Saya perlu ngomong seperti ini karena kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Jangan pernah remehkan ibadah, saudaraku. Ibadah itu berharga. Alkitab mencatat, agunglah rahasia ibadah kita. Sudah paham ayat ini? Sudah pernah baca atau belum? Sudah pernah baca belum ayat ini? Kalau belum, cari nanti. Ya, itu tulisan tulisan Paulus. Agunglah rahasia ibadah kita. Jadi nggak main-main, saudara. Biasanya kenapa orang banyak meremehkan sesuatu? Karena menganggap itu nggak penting, kurang penting. Sehingga akhirnya apa? Ya sudah, apa adanya aja. Datang, duduk, selesai, pulang. Tanya, dapat apa ibadah? Nggak tahu. Kenapa? Karena nggak nganggap penting ibadah. Tapi kalau kita anggap itu ibadah berharga, aku nggak mau sia-siakan. Saya akan datang lebih cepat, mempersiapkan diri semuanya, roh jiwa tubuhnya. Catat bila perlu. Saya bertumbuh salah satunya selain lewat kul atau komsel. Saya bertumbuh karena apa? Karena setiap ibadah saya catat, saudara. Sampai hari ini, saya kalau dengar khotbah catat. Dulu pakai buku memang, sekarang pakainya ini. Catat di sini. Ayatnya tinggal copy paste, pesannya tinggal ketik. Itu. Siap untuk berubah, saudaraku? Jaga api. Siap, saudaraku, tetap menyala. Api tadi berbicara tentang apa? Kehadiran Tuhan. Jangan ditolak, jangan dipadamkan. Harus dijaga. Ini Tuhan di sini harus dijaga. Kalau kita bisa jaga pacar kita jaga benar-benar. Ya. Apalagi Tuhan. Pacar yang belum sah, yang belum resmi, yang belum diberkati, kita jaga benar-benar. Masa Tuhan di hati kita nggak saudara jaga? Kehidupan doa ibadah, ayo saudara. Sekali lagi ya, ibadah itu mahal, saudara. Ingat, demi untuk bisa beribadah umat Israel
Daud itu sampai memperjuangkan demi supaya umat Israel bisa ibadah. Caranya bagaimana? Salah satunya, sudah ingat cerita tentang ini? Setiap 5-6 langkah berhenti, Daud memotong lembu. Lembu itu sapi dan anak domba yang potong. Itu jarak tempat langkah pertama Daud sampai ke tempat tabut Allah itu dipindahkan. Itu kan Daud lagi bawa tabut Allah supaya umat Israel bisa beribadah, ketemu sama Tuhan. Sampai sebegitunya, saudara. Itu jaraknya 18 km, saudara. Anggap aja kali Jati Subang jaraknya. Tapi 6 langkah berhenti potong lembu dan domba. Sudah kalkulasi. Bisa kalkulasi? Ketemu jumlahnya? Itu bukti ibadah itu mahal. Jangan diremehkan, saudara. Ayo minggu depan yuk kita sepakat sefrekuensi. Datanglah untuk Tuhan lebih awal, saudara. Apalagi yang melayani. Maaf, saudara. Ini saya sebagai bapak, ya, sebagai bapak rohani, mengingatkan anak-anak rohani saya sebagai bentuk kasih cinta saya kepada saudara. Amin. Sudah bisa mengerti hal ini? Amin. Ya kan? Supaya saudara tidak terus bersalah di hadapan Tuhan. Kalau sudah terus meremehkan ibadah, sudah terus bikin salah terus sama Tuhan. Ini suplemen kedua. Sudah tahu artinya dosa? Artinya dosa tahu nggak, saudara? Saya kasih tahu lebih spesifiknya. Dosa itu dalam bahasa aslinya adalah hamartia. Bilang sama-sama, hamartia. Nah, pinter kan sekarang bahasa asli. Artinya apa hamartia? Hamartia itu artinya salah sasaran, tidak tepat sasaran, melenceng. Harusnya sasarannya di titik itu, tapi kita melenceng. Tidak tepat sasaran, itu hamartia, itu dosa. Berarti kalau sudah remehkan ibadah, nggak anggap penting ibadah, sudah melenceng, itu dosa. Itu prinsip sederhananya. Nggak usah berpikir dosa itu membunuh, dosa itu mencuri. Nggak usah berpikir itu udah jelas. Tetapi ini yang jadi intinya. Sudah meleset dari sasaran tujuan Tuhan. Dosa, saudara. Itu bukan kata saya, itu kata Alkitab. Dosa itu pakai hamartia, tidak tepat sasaran. Apalagi yang melayani. Apalagi yang melayani. Ayo anggap apa pelayan buat pikiran kita, paradigma kita pelayan itu penting enggak? Tuhan aja sampai bilang gini loh, siapa melayani aku dihormati oleh Bapa. Bapa menghormati anak-anaknya yang melayani. Nah, masa kita yang melakukan pelayanan itu yang dikasih kehormatan, kita nggak menghormati Bapa? Hamartia, saudara. Melenceng jauh. Saudara bersuka cita dengan firman ini? Ini makanan keras. Ya. Karena saya menganggap saudara sudah dewasa, bukan bayi. Tengok kiri kanan, bayi bukan? Lihat bayi bukan kiri kanan kita. Bukan, berarti makanannya bukan Bubur. Bukan susu lagi. Bukan bubur. Saya suka daging kan yang keras-keras kan. Enak gak yang keras? Ayo saudara, mulai hari ini belajar menikmati lezatnya makanan keras, bukan minuman keras. Makanan keras. Haleluya. Ya, ini dijaga. Kehidupan doa Elia contohnya, ya.
Sudah tahu cerita ini ya, ketika Elia berperang dengan Nabi Baal untuk membuktikan siapa Tuhan yang sebenarnya, siapa Tuhan yang harus disembah. Pembuktiannya, dan akhirnya Tuhan menjawab mezbahnya Elia. Tuhan hadir di situ. Tuhan menjawab doanya Elia, dan di situ Elia terbukti bahwa benar Tuhan yang disembah oleh Elia itu adalah Tuhan yang hidup, bukan yang disembah oleh Nabi Baal, dewa-dewa. Ini kehidupan doa Elia yang menyala-nyala, luar biasa. Next berikutnya. Ya, pekerjaan atau peran Roh Kudus. Kemarin sudah kita bahas sedikit contoh-contohnya ya. Itu jangan dipadamkan. Roh Kudus menginsafkan saudara. Hari ini kan Roh Kudus menginsafkan kita semua. Insaf soal apa? Dalam hal ibadah, dalam hal melayani kita harus insaf. Jangan diremehkan. Saudara padamkan enggak itu? Saudara buang enggak? Atau saudara anggap ngomong apa itu? Gak penting itu, bohong, hoax itu. Yang saya sampaikan hoax, saudara mungkin berpikir seperti itu. Buktinya saya baik-baik saja, saya tetap diberkati. Kalau ada hari ini Roh Kudus bilang insaf, bertobat saudara. Dan itu jangan dipadamkan, itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, ini next berikutnya. Firman yang menyala. Firman jangan dipadamkan. Ketika sudah dengar firman tentang menabur, tentang mengampuni, tentang melayani, tentang hidup yang berkenan, seperti apa hidup yang setia, yang berkenan kepada Tuhan misalkan, itu jangan dipadamkan. Sudah terima, sudah kobarkan. Setiap firman yang datang, terima, kobarkan. Artinya lakukan. Next berikutnya. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi hubungan menyala terus-menerus dan dinamis, artinya harus bertumbuh, saudara. Api menyala, itu artinya sudah harus bertumbuh karena dinamis, bergerak, jangan statis, jangan mundur, jangan turun tapi naik, maju bukan mundur, bertumbuh bukan kerdil. Artinya apa? Api kehadiran Tuhan, kehidupan doa, ibadah, perkenanan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus, firman yang menyala ini jangan dipadamkan, dijaga. Next berikutnya. Sekarang kita berbicara yang kedua tentang mezbah. Mezbah kata kuncinya begini, mezbah itu jangan dibiarkan. Yang kedua harus ada api yang menyala. Tadi api di atas mezbah. Artinya mezbah itu kata kunci yang penting adalah harus ada api. Mezbah itu saudara dan saya ini mezbah. Hidup saudara dan saya, tubuh kita itu mezbahnya Tuhan. Paham sampai sini saudaraku? Kita satukan frekuensi kita, pengertian kita. Mezbah itu adalah hidup saudara dan saya. Berarti dalam hidup saya, dalam hidup saudara harus ada api yang tadi kita bahas. Kita harus mengalami kehadiran Tuhan, kita mengalami kehidupan doa yang bergairah, ibadah yang bergairah, melayani yang bergairah, yang menyala-nyala, yang sungguh-sungguh. Hidup kita juga mengalami firman Tuhan yang bernyala tadi. Haleluya ya. Nah, satu, sekarang kita sudah dapat kata kuncinya ya. Mezbah itu yang pertama jangan dibiarkan. Artinya ya harus diperhatikan. Mezbah ini harus diperhatikan. Jangan dibiarkan seenaknya sembrono apa enggak, jangan dibiarkan. Nah, mezbah yang pertama tempat kurban. Nah, memang dulu di dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu kan disebutnya korban, tulisannya itu bahasa terjemahnya korban, tetapi di TB yang kedua terjemahan yang baru
Yang kedua itu ditulisnya kurban, saudara. Jadi ada penyesuaian ejaan bahasa Indonesia untuk penerjemahan. Jadi sekarang kita pakai kurban. Kalau yang lama contoh yang lain sorga, sekarang pakai surga. Jadi ada penyesuaian ejaan yang disempurnakan. Ya. Nah ini tempat kurban, mesbah itu berarti hidup saudara dan saya ini adalah tempat di mana Tuhan meletakkan kurban-kurbannya di atas hidup kita. Tentunya ya sebagai tempat mesbah itu ya akan merasakan sesuatu ketika ada ditaruh Tuhan kurban itu. Artinya apa? Ketika Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita, Tuhan berikan sebuah kepercayaan sama kita. Di mesbah kita Tuhan taruh itu. Ini kepercayaan, kehormatan, tanggung jawab yang Tuhan taruh sebagai kurban di atas mesbah ini. Jangan dibiarkan. Sudah dikasih talenta, jangan dibiarkan talenta itu. Ayo digali, diasah. Kalau belum tahu, ditemukan. Temukan, cari saya ini talentanya apa, kebiasaan saya apa, keahlian saya apa, bakat saya apa. Dan jangan dibiarkan. Harus dinyalakan, dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan taruh kurban itu. Tuhan investasi kepada hidup kita. Jangan dibiarkan, jangan disia-siakan. Saudara punya modal, saudara investasi kepada seseorang, tapi investasinya mahal, nggak jalan, saudara. Bagaimana, saudara? Saudara pernah berpikir seperti itu? Ayo saya ajak kita berpikir, bagaimana seandainya saudara atau saya punya modal, punya investasi yang mahal, yang berharga, saya titipkan, saya percayakan, saya berikan kehormatan, ini kelola, sudah biarkan, dan akhirnya nggak berjalan, akhirnya disia-siakan. Gimana perasaan saudara yang berinvestasi di situ? Nah, bayangkan itu Tuhan sekarang. Tuhan lakukan investasi buat saudara. Nyawanya Dia berikan, hidupnya Dia berikan buat kita. Semua yang terbaik Tuhan berikan buat kita. Bahkan nafas hidup yang mahal itu Tuhan anugerahkan buat kita. Lalu kita sia-siakan hidup kita. Kita nggak mengasihi Tuhan, kita nggak menghormati Tuhan. Bagaimana hatinya Tuhan? Sudah memikirkan nggak hatinya Tuhan? Jangan hanya pikirkan hatinya kita sendiri, saudaraku. Jangan hanya pikirkan kepentinganku sendiri, tapi lihat kepentingan Tuhan. Yang penting aku suka ini, masa bodoh Tuhan mau suka mau enggak, masa bodoh orang mau suka mau enggak, hidupku sendiri. Nah, jangan lupa hidup saudara dan saya miliknya Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, ya kan? Tapi Yesus dalamku. Nah, itu sudah. Ini penting. Ini paham seperti itu harus paham. Paham seperti ini harus saudara dan saya pahami. Kalau gagal paham, gagal ekspresinya, gagal aplikasinya, gagal karena gagal paham. Sekarang firman Tuhan membuat kita paham. Tuhan sudah menginvestasikan yang terbaik. Jangan dibiarkan. Tadi mesbah, jangan dibiarkan. Ayo pakai. Saudara punya talenta apa? Mulai temukan, mulai gali. Saudara suka musik, nggak bisa musik, ayo belajar. Saya kemarin cerita singkat sama Livi, ya, waktu hari Sabtu, bagaimana saya menemukan passion saya. Saya ini sebagai apa? Saya ini Tuhan investasi kepada saya tentang apa?
Saya sharing sama ini tentang kehidupan singkat. Sampai saya, Tuhan tuh taruh, saya ngomong sama Lin, Tuhan tuh taruh, Tuhan tuh kasih. Kok ini ya? Tapi nggak bisa waktu itu. Saya suka musik, saya suka lagu, suka nyanyi juga, suka olahraga, musik dan olahraga saya suka waktu itu. Sampai sekarang pun masih suka, saudara. Tapi saya nggak bisa main musik. Itu tuh ada investasi tuh sama saya. Saya mulai ada ini. Tuh ada investasi di sini. Tapi saya gali, saya temukan. Saya mulai cari les piano klasik waktu itu di alun-alun. Ya. Di dekat Ramayana alun-alun ada Amigos, nggak tahu sekarang masih ada nggak tahu. Itu saya belajar dulu di situ pertama-tama. Bayar harga, saudara bisa cerita sama Livi. Papi bayar harga untuk itu. Pulang kerja udah capek, mending lesnya dekat. Ini lesnya jauh dari Ranca Ekek sampai ke Amigos, Ramayana, alun-alun Bandung, saudara. Naik motor, kehujanan, capek habis pulang kerja, pulang malam, menerobos kemacetan, bayar harga, saudara. Les bayar sendiri, nggak minta orang tua. Dari hasil kerja di PT KHT, gajian yang belum besar waktu itu, sisihkan buat bayar uang les, uang bensin, uang makan di jalan. Belajar drum, cari guru, saudaraku, cari guru. Orang punya grup sekuler, grup rock lah, suka musik-musik rock. Pas ketemu dia ada di studio, saya ngobrol, boleh nggak saya belajar? Bayar, boleh. Nah, belajar janjian, saudara. Bayar. Terus digali, terus dilatih. Ada kesempatan, ambil. Ada kesempatan untuk mengupgrade skill, ambil. Sekalipun harus jauh tempatnya. Itu, saudara. Yang maksud saya itu seperti itu. Ayo, jangan dibiarkan, harus dinyalakan. Harus berani bayar harganya, jangan cengeng, jangan pengen begini tapi hasilnya naik, hasilnya bagus. Itu prinsip ekonomi, ya kan? Dengan usaha sekecil-kecilnya tapi hasil yang sebesar-besarnya. Kalau ini beda, saudaraku, ini bukan prinsip ekonomi. Ini prinsip kerajaan Allah, bukan prinsip ekonomi dunia. Beda prinsip ekonomi dunia dengan prinsip ekonomi kerajaan Allah. Beda, saudaraku. Jangan pakai yang prinsip ekonomi dunia, jangan dipakai. Kalau prinsip ekonomi dunia, hemat pangkal kaya. Tapi ekonomi kerajaan Allah nggak seperti itu. Justru siapa banyak memberi, dia akan banyak diberkati. Nah, itu prinsip ekonomi kerajaan. Nah, hal ini jangan seperti punya prinsip itu kan prinsip ekonomi kan usaha sekecil-kecilnya, hasil segede-gedenya. Males-malesnya, pengen kaya sekaya-kayanya. Itu yang banyak gagal paham kita di situ, saudara. Jangan dipakai di kerajaan Allah, saudara. Hidup di kerajaan Allah jangan dipakai prinsip itu. Berpindah di kerajaan Allah, prinsipnya dipakai di situ. Sudah mulai paham di sini? Keras nggak ini hari ini? Sudah makan? Ya, nikmati ya, saudaraku. Nikmati, saudaraku. Enak kok. Kalau sudah nikmati makanan keras itu enak, bener. Ya. Masih mau makan lagi? Atau udah kenyang? Ya. Haleluya. Next berikutnya kita tambah dikit ya. Mesbah berbicara tentang keintiman dan kekudusan. Ini yang kemarin kan belum detail tentang mesbah. Sekarang saya detailkan. Mesbah itu bicara tentang keintiman dan kekudusan. Ini mesbah. Kalau sudah baca Imamat pasal 6, sudah akan tahu bagaimana seorang imam itu harus merawat mesbah itu, harus menjaga benar-benar mesbah itu.
Kenapa? Mezbah itu kudus. Mezbah itu suci. Gak bisa sembarangan. Imam yang berjaga, yang bertugas hari itu benar-benar harus memastikan api di atas mezbah nggak boleh padam. Dia harus perhatikan. Kalau udah mulai padam, dia akan atur apa sampai besok paginya. Banyak abu dia harus bersihkan. Dia harus buang di tempatnya yang sudah ditentukan. Supaya nggak padam, kasih korban lagi. Sementara korbannya dibakar, dia harus siapkan korban berikutnya supaya apinya tetap menyala, terus terhubung dengan Tuhan. Yes. Pakaiannya nggak sembarangan. Dia harus pakai pakaian lenan halus. Pakaian lenan, Wahyu mencatat apa itu pakaian lenan. Pakaian lenan adalah perbuatan baik, perbuatan benar. Artinya harus kekudusan dijaga, kebenaran harus dijaga di situ. Itu mezbah. Jadi saudara dan saya sebagai mezbah perlu ini, apinya menyala terus, jangan sampai padam. Artinya harus ada korban terus yang kita taruh di mezbah kita. Kita siapkan. Bersukacita, saudaraku. Makanya kekristenan itu identik selain pembuktian adalah dengan berkurban. Bagaimana sudah bisa menjadi orang pribadi yang dikenang Tuhan, yang disenangi oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, kalau sudah nggak pernah mau berkurban, enggan. Yang berkurban sih berkurban, tapi seadanya, ya, kapan-kapan kalau ingat, kalau tergerak. Tapi hari ini kita belajar berkurban seperti tadi imam tadi. Dia harus terus persiapkan kurban berikutnya supaya apinya nyala. Berarti tidak ada waktu, tidak ada hari tanpa berkurban. Hidup saudara dan saya ini harus paham. Jangan pernah berpikir kapan-kapan saja berkurban. Kalau ingat, kalau diberkati baru berkurban. Kalau keadaannya baik, sehat baru berkurban. Jangan pernah berpikir memahami seperti itu lagi. Yang siap katakan yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ingat ya, Tuhan udah kasih investasi. Itu pesannya. Ayo kobarkan. Saudara yang bisa nari, ayo. Saya belum bisa nari, tapi pingin senang. Gali, temukan, latih. Saya suka musik tapi nggak bisa. Ayo mau belajar apa? Yang saya bisa ajari drum, ya ayo belajar drum. Ayo, yang penting sudah punya niat, punya kemauan gitu, punya gairah. Jangan ke gereja hanya datang, celek, ngantuk, keluar, celek lagi, pulang rumah. Percuma, saudara. Itu berarti di mata kita ibadah tuh nggak berharga. Itu ya mezbah yang pertama itu artinya itu. Pembelajarannya dari mezbah tempat kurban itu. Memang benar itu saudara ngantuk, tahanlah ngantuknya. Lalu tamparin sendiri supaya nggak ngantuk saudaraku. Tapi jangan sampai keras-keras. Nanti jadi merah. Nanti pulang gereja, lu kenapa pipinya merah? Diapain? Ditampar sama makanan keras firman Tuhan. Oh bagus. Itu saudara. Siap untuk berubah, untuk bangkit, jari terang. Jangan sembrono lagi menjalankan ibadah. Jangan sembrono lagi menjalankan pelayanan. Tuhan saja menghormati saudara yang melakukan pelayanan. Mulai minggu depan, ayo buktikan. Sudah benar-benar nangkep firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati.